Pernah nggak sih kalian mikir, kita selalu diajarin kalau masa penjajahan itu udah lewat puluhan tahun lalu. Buku sejarah kita udah tutup buku. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada pertempuran raksasa yang lagi kejadian persis di bawah kaki kita detik ini juga, tanpa ada satupun suara tembakan? Mengejutkan kan? Tiap bulan Agustus, kita selalu antusias ngibarin bendera, ngerayain yang namanya kebebasan. Tapi, coba deh kita jujur lihat realitas dan data di lapangan. Apakah kita benar-benar udah merdeka sepenuhnya? Atau jangan-jangan kemerdekaan kita selama ini cuma sebuah ilusi? Oke, kita masuk ke bagian pertama, gaya baru penjajahan. Zaman di mana bangsa asing datang bawa kapal perang dan meriam itu emang udah tamat. Dulu tuh jelas banget, penjajahan bentuknya penguasaan wilayah secara fisik, kelihatan mata. Nah, masa kini, ancamannya itu jauh lebih halus, super kompleks, dan seringkali malah nggak kasat mata. Kita nggak lagi dijajah lewat batas negara loh, tapi lewat rantai pasok global, arus modal, dan ketergantungan sistemik. Ibaratnya penjajahan gaya baru ini mainnya di ruang-ruang rapat ber-AC, bukan lagi di medan perang berdarah. Lanjut ke bagian kedua, harta karun incaran dunia. Kalian mungkin nanya, kenapa sih harus Indonesia yang jadi target? Jawabannya simple. Di era modern ini, Indonesia itu ibarat harta karun, the ultimate prize. Kita punya nikel, batu bara, sampai potensi energi masa depan yang luar biasa besar. Ini semua tuh tulang punggungnya teknologi dunia zaman sekarang, dari baterai mobil listrik sampai infrastruktur raksasa. Pemain utamanya ada negara adidaya kayak China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Buat mereka kita itu bukan cuma teman dagang biasa, tapi organ yang benar-benar vital di rantai pasok mereka. Bayangin aja, tanpa sumber daya alam kita, laju industri masa depan mereka tuh bisa lumpuh total. Segitu pentingnya kita. Nah, masuk ke bagian ketiga, siapa penguasa sebenarnya? Logikanya gini, kalau kita punya kekayaan sebesar itu dan dunia sebegitu butuhnya sama kita, siapa yang sebenarnya jadi bos di sini? Siapa yang pegang kendali? Kalau di atas kertas sih keren, kita punya tanahnya, kita punya tambangnya, dan kita yang nyediain tenaga kerjanya. Tapi tunggu dulu, coba lihat di sisi lain. Faktanya, pihak asinglah yang menguasai nilai investasinya, mereka yang punya teknologi dan mesin canggihnya, dan yang paling krusial, mereka yang pegang jaringan distribusi globalnya. Jadi kita yang punya bahan dasar, tapi yang punya kekuatan buat ngubah bahan dasar itu jadi cuan triliunan rupiah? Yap, pihak luar. Kalau struktur ini terus dibiarin, bahaya banget buat masa depan kita. Kita cuma bakal mentok berstatus sebagai penyedia bahan mentah doang. Kita tertahan di dasar rantai makanan ekonomi global. Kita yang capek-capek gali tanah sendiri sampai rusak, lalu hasilnya dikirim ke luar negeri, biar negara lain yang naik level jadi pemain utama dan ngeruk untung terbesarnya. Jujur aja, ini bukan cuma urusan bisnis biasa. Ini tuh jebakan sistemik yang bahaya banget buat kedaulatan kita. Kita lanjut ke bagian keempat, hilirisasi, solusi setengah jalan. Pemerintah kita tentunya sadar ya sama ancaman ini. Terus apa solusinya? Hilirisasi. Inti idenya tuh sederhana banget. Kita olah dulu sumber daya alam di dalam negeri buat nyiptain nilai tambah. Jadi nggak cuma sekedar jual tanah atau bahan mentah murah meriah ke luar negeri. Kita proses dulu jadi logam bernilai tinggi, baru deh diekspor. Secara konsep ini brilian banget dan emang krusial buat nyegah kekayaan kita menguap gitu aja. Tapi, realita di lapangan seringkali nggak segampang coretan di atas kertas. Kita bedah ya. Langkah pertama, ekstraksi mentah. Jelas, ini kita yang gali. Masuk langkah kedua, pengolahan domestik. Nah, ini dia hilirisasinya. Pabriknya sih emang ada di tanah kita. Tapi pertanyaannya, siapa yang bawa modal triliunan dan teknologi canggihnya ke sini? Faktanya, mayoritas pengolahan ini masih sangat bergantung sama modal asing, teman-teman. Lalu di langkah ketiga, distribusi global. Pasar ujungnya pun masih didikte sama kebutuhan luar negeri. Jadi, kalau dibilang kita udah mandiri total, wah, jalan kita masih panjang. Pada akhirnya, industri strategis kita masih bersandar ke kekuatan luar. Oke, bagian kelima, paradoks kekayaan dan kesejahteraan. Sekarang coba kita pinggirin dulu deh obrolan soal angka makro atau investasi triliunan tadi. Kita lihat ke bawah, ke realitas akar rumput. Ada satu pernyataan yang nampar banget. Di atas tanah yang kaya, masih ada kesenjangan kesejahteraan. Ini adalah sebuah paradoks yang jujur menyakitkan. Di tengah gempuran investasi dan pabrik raksasa yang terus dibangun, daerah-daerah yang tanahnya dikeruk abis-abisan buat kemajuan dunia, justru seringkali warganya masih hidup dalam tingkat kemiskinan yang memprihatinkan. Miris kan? Makanya, isu ini nggak bisa lagi cuma dilihat dari kacamata ekonomi, neraca perdagangan, atau angka GDP aja. Enggak, ini udah naik level jadi krisis soal keadilan sosial dan kedaulatan bangsa kita. Kalau kekayaan alam limpah tapi rakyatnya nggak sejahtera, itu artinya ada sistem yang rusak, ada yang salah di sini.
Kedaulatan sejati bangsa kita lagi benar-benar diuji. Masuk ke bagian terakhir, bagian ke-6, kemerdekaan masa depan yang sejati. Perjuangan generasi kita sekarang tuh udah beda. Kita nggak lagi disuruh angkat bambu runcing buat ngusir penjajah. Tugas kita sekarang adalah milih arah di persimpangan jalan ini. Pilihannya dua. Kita mau pasrah dan puas cuma jadi sekedar pemilik tanah yang nyewain lahan buat orang lain ngebangun istana megah mereka? Atau kita berani mati-matian berjuang buat naik kelas jadi pemilik kendali, menjadi bangsa yang menguasai teknologi, merdeka secara modal, dan bisa mendikte syarat kita sendiri ke dunia luar. Kemerdekaan sejati itu baru ada saat bangsa ini memegang penuh setir dari kekayaannya sendiri. Jadi jalan mana yang bakal kita pilih? Apa kita mau terbangun dari ilusi ini dan ambil alih kendali penuh, atau kita bakal biarin sejarah penjajahan terulang lagi cuma dengan kemasan yang beda? Coba deh kalian renungin sebentar, dan pastikan kalian tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah. Saya benar-benar pengen baca opini kalian soal ini. Dan kalau pembahasan ini ngebuka perspektif baru buat kalian, jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan analisis tajam kita yang lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.